Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laude Muhammad Sulamal sama dengan NIM S1D1230047. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan listing program MATLAB untuk sistem orde 1 pada contoh 4.2, yaitu analisis tanggapan terhadap masukan lajuan satuan. Tujuan dari program ini adalah untuk mensimulasikan respon sebuah sistem orde 1 pada sebuah fungsi Ali dan melihat seperti apa karakteristik tangkapannya terhadap input tersebut. Saya akan mulai dari penjelasan setiap baris kode pada listing berikut. Bisa dilihat, tiga baris pertama ini membersihkan command window, menghapus semua variabel, dan menutus semua figur agar simulasi berjalan dari awal tanpa data sisa. Terus, pada yang selanjutnya, kita mendefinisikan fungsi transfer system dalam bentuk pecahan aljabar, numerator dan denominator yang berisi masing-masing 5S dan berisi 4S plus 7. Selanjutnya bisa kita lihat, ini ada RPK, residu, numerator, dan denominator. Ini adalah opsional, digunakan untuk mendapat bentuk pecahan parsial dari fungsi Ali yang bisa membantu analisis manual lebih lanjut. Next, di sini kita mendefinisikan vektor waktu yaitu T serta sinyal input R yang nilainya sama dengan T karena kita ingin mensimulasikan RAM input. Next, perintah ini adalah kunci utama. Kita gunakan SIM untuk menghitung respon sistem terhadap input RAM pada interval waktu T. Kita bisa lihat plot, grid, ya. Baris-baris ini menampilkan grafik respon sistem terhadap masukan RAM, diberi label waktu output dan judul untuk kejelasan visual. Sehingga jika kita running, ini akan menampilkan grafik yang menunjukkan bahwa keluaran meningkat seiring waktu tapi tidak sejajar sempurna dengan input RAM. Ini menunjukkan adanya steady state pada sistem tipe 0. Namun, ini menunjukkan juga sistem tetap stabil, tidak terjadi osilasi atau divergensi. Baik, saya akan melanjutkan untuk listing MATLAB simulasi sistem order 2, tepatnya dari contoh 4.3 yang bertujuan untuk menganalisis tanggapan sistem terhadap input undak satuan atau step. Tujuan program ini ingin melihat bagaimana sistem order 2 dengan fungsi Ali merespons sinyal sistem, yaitu sinyal step, serta menghitung dua parameter penting, yaitu frekuensi natural serta rasio redaman. Oke, kita lanjut pada penjelasan setiap bagian listing code. Tiga baris awal membersihkan command window, workspace, dan figur agar simulasi dimulai dari nol. Numerator, denominator. Kita definisikan fungsi alih. Num menyatakan pembilangnya 130, denominator menyatakan penyebut S kuadrat plus 4S plus 7. Dengan listing yaitu omega underscore n yang bisa kita lihat pada berikut ini, yaitu untuk tujuan menghitung frekuensi natural. Sehingga selanjutnya yang pada zeta-nya itu untuk menghitung rasio redaman. Di mana yang sebelumnya frekuensi natural itu diisi 7 dan rasio redaman itu berisi 4. Terus kita selanjutnya lagi pada listing selanjutnya ini numerator 1 dan denominator 1 serta di bawahnya ada ZPK. Ini digunakan untuk pecahan parsial dari 130 tadi yang diper sama S dalam kurung S pangkat 2 plus 4S plus 7. Ini berguna jika ingin solusi analitik atau inverse Laplace. Terus kita lanjut step dalam kurung num underscore den. Fungsi ini menampilkan tanggapan sistem terhadap masukan step. Sehingga kita bisa lihat selanjutnya 4 dari grid sampai Y level ini grafik diberi judul dan label agar lebih informatif sehingga menghasilkan output yaitu kurva mulai dari 0 dengan cukup cepat. Setelah sekitar 2 detik, output mendekati nilai step sekitar 18,57 sehingga tanpa overshoot atau osilasi. Ini menandakan sistem dalam kondisi overdamped. Sistem ini menstabilkan diri tanpa berisolasi, yang sangat diharapkan dalam banyak aplikasi kendali. Baik, saya lanjutkan untuk penjelasan kode MATLAB sistem order tinggi, yaitu pada contoh 4.5, dengan tujuan mensimulasikan tanggapan sistem order tinggi terhadap masukan undak satuan. Berikut penjelasan per barisnya. Pada inisiasi awal,
kita diberikan 3 perintah, CLC, clear all, close all. Seperti biasa, fungsinya membersihkan jendela command window, menghapus seluruh variabel dari workspace, menutup semua jendela fitur MATLAB yang terbuka. Terus mendefinisikan fungsi alih, numerator dan denominator, yaitu yang numnya menyatakan koefisien pembilang numerator dari fungsi alih, yaitu 5s plus 100, serta denominator menyatakan koefisien penyebut, yaitu s pangkat 4 plus 8s pangkat 3 plus 4s pangkat 2 plus 7s plus 100. Pada listing selanjutnya bisa dilihat di sini, TF dalam kurung numerator serta denominator membuat objek fungsi alih siswa 1 dari pembilang dan penyebut. Ya, pada selanjutnya kita lihat lagi T di sini, yaitu rentang waktu dari simulasi 0 hingga 30 detik, yang mana di situ ada interval 0,02 detik. Sehingga selanjutnya di situ ada Y, X, T, step dalam kurung numerator, denominator, dan step. Di situ fungsi step menghasilkan tanggapan sistemnya terhadap input untuk satuan. X adalah data keadaan internal, T adalah vektor waktu lagi. Sehingga visualisasi hasil simulasi yaitu kita gunakan plot sampai Y label tadi untuk memvisualisasikan grafik tanggapan sistem terhadap masukan undak satuan. Grid menampilkan grid pada grafik dan diberi label dan judul agar lebih informatif. Di sini kita bisa lihat pada grafik ini menunjukkan bahwa sistem ini memiliki karakteristik yang tidak stabil atau nyaris tidak stabil karena respon outputnya berdasarkan input tadi sangat tertunda, mengalami lonjakan tajam dan berada dalam skala yang sangat besar. Dalam praktik nyata, sistem dengan karakteristik seperti ini harus dianalisis ulang lagi. Oke, baik. Saya akan melanjutkan listing program MATLAB pada persamaan karakteristik untuk contoh 5.3. Di sini penjelasan pada listing program, kita menggunakan MATLAB ini untuk menyelesaikan persamaan karakteristik dari sistem kontrol, yaitu baris clear all dan close all digunakan untuk memastikan semua variabel dan jendela sebelumnya dibersihkan supaya hasil program tidak tercampur. Lalu kita definisikan vektor P 174, artinya kita sedang mengolah polinomial s kuadrat plus 7s plus 4, yang dimana kita menggunakan fungsi Rhodes akan menghitung akar-akarnya, yaitu nilai. Terus, akar-akar tersebut penting karena posisi akar menentukan kestabilan sistem. Jika semua akar berada sebelah kiri sumbu imajiner, maka sistem dianggap stabil. Baik, kita akan menjelaskan outputnya. Pada vektor P yang tadi adalah bentuk koefisien polinomialnya yaitu s kuadrat plus 7s plus 4. Dengan perintah Rhodes dalam kurung P menghasilkan dua akar, karena pangkat tertinggi adalah 2, yaitu S1-nya sama dengan minus 0,6277 dan S2-nya sama dengan minus 6,3723. Nah, bisa dilihat kedua akar bernilai negatif, artinya maka sebelah kiri sumbu imajiner pada bidang S atau yang bisa kita sebut left half plane dalam teori kontrol tadi. Maka seperti penjelasan sebelumnya, karena semua akar memiliki real part negatif, maka sistem ini dinyatakan stabil. Oke, lanjut lagi pada kriteria Roth-Horowitz. Kita akan melakukan lagi analisis listing MATLAB-nya. Di sini kita bisa lihat pada bagian ini menggunakan metode Roth-Horowitz, yaitu salah satu cara klasik dalam kontrol untuk menentukan kestabilan sistem. Oke, kita gunakan lagi 3 perintah kayak seperti biasa untuk membersihkan workspace dan layar. Terus di sini vektornya kita yaitu polinomialnya adalah 1, 6, 4, 7. Yang dimana untuk mempresentasikannya yaitu s pangkat 3 plus 6s kuadrat plus 4s plus 7. Di sini kita menggunakan fungsi Roth V untuk membuat tabel Roth-Horowitz, yaitu suatu bentuk pengujian tanpa menghitung akar satu persatu. Dan dari hasil tabel tersebut, kita bisa lihat outputnya. Yang dimana kita dapat outputnya itu adalah jika tidak ada tanda jika ada tanda negatif atau nol, maka sistem bisa tidak stabil atau marginally. Ayo kita lihat. Oke, bisa kita lihat sendiri pada hasil outputnya di sini menyatakan tidak ada perubahan tanda pada kolom pertama. Maka seperti yang kita ketahui, jika tidak ada perubahan tanda kolom pertama, maka dinyatakan stabil sistemnya. Baik, saya akan melanjutkan lagi untuk contoh 5.6 yaitu kriteria Roth-Horowitz. Di sini bisa kita lihat listingnya. Program ini menggunakan fungsi Roth
polinomial untuk mengevaluasi kestabilan sistem. Bisa dilihat persamaannya yaitu S pangkat 3 plus 4S kuadrat plus 4S dikurang 7. Vektor polinomialnya di sini adalah 1, 4, 4 minus 7. Fungsi rot P akan menghasilkan tabel Rothe-Hurwitz, dan dari tabel tersebut kita bisa melihat apa ada perubahan tanda pada kolom pertama. Perubahan tanda menunjukkan bahwa sistem tidak stabil karena ada akar yang memiliki bagian real positif. Maka kita langsung pada outputnya, mari kita lihat. Oke, bisa kita lihat di sini, sistem menyatakan tidak stabil karena ada perubahan satu tanda di kolom pertama, sehingga ini menunjukkan bahwa sistem kendali dengan menggunakan minus 7 tadi ini tidak stabil ya. Oke, lanjut. Contoh 5.11 kriteria Hurwitz. Kita bisa lihat listingnya lagi. Sini seperti biasa menggunakan 3 command perintah awal, yaitu clc, clear all, dan close all. Ya, pada program ini digunakan fungsi khusus buatan pengguna user defined bernama Hurwitz 3 yang memungkinkan disimpan dalam file hurwitz3.m. Fungsi ini digunakan untuk menguji kestabilan dengan metode matriks Hurwitz berdasarkan persamaan S pangkat 3 plus 8S kuadrat plus 4S plus 7. Di sini kita masukkan koefisien langsung ke fungsi Hurwitz 3 dalam kurung 1847. Dalam metode Hurwitz, sistem dinyatakan stabil jika semua leading principal minors dari matriks Hurwitz bernilai positif. Maka kita lihat pada outputnya, apakah akan menampilkan stabil atau tidak. Oke, kita bisa lihat di sini outputnya, di mana ada delta 1, delta 2, delta 3. Delta 1-nya 8, delta 2 25, delta 3 175. Itu merupakan hasil output dari input listing yang di atas tadi. Karena semua nilai determinan positif, maka sistem dinyatakan stabil. Baik, penjelasan terakhir pada penjelasan saya yaitu analisis listing system untuk kriteria continued fraction, yaitu contoh 5.14. Di sini kita lihat inputnya. Ada clc, clear all, close all. Seperti biasa, itu untuk membersihkan jendela command window, menghapus semua variabel dari workspace, serta menutup semua jendela figur MATLAB. Di sini, program ini menggunakan continued fraction untuk menganalisis kestabilan suatu sistem dinamis. Fungsi yang digunakan adalah fraction 3, yang merupakan fungsi khusus user defined, atau bisa dibilang buatan sendiri dari pustaka tambahan untuk menerima koefisien polinomial, karena apabila kita tidak menambahkan ini, maka dengan cukup mentahan listing ini tidak akan bisa terunning. Oke, kita lanjut pada koefisien 1647 yang merepresentasikan persamaan karakteristik, yaitu S pangkat 3 plus 6S kuadrat plus 4S plus 7. Metode continued fraction ini mengubah rasio antara bagian genap dan ganjil dari fungsi transfer ke dalam bentuk pecahan berulang, lalu dianalisis tanda-tanda dari hasil pembagiannya. Maka kita akan langsung ke outputnya. Mari kita lihat. Oke, bisa dilihat di sini outputnya. Hasil menunjukkan H1 yaitu 1, H2 6, H3 minus 17, H4 minus 17. Nah, fungsi fraction 3 tadi menghitung nilai pecahan berlanjut. Dengan adanya perubahan tanda dari positif ke negatif, menunjukkan bahwa sistem tidak memenuhi syarat kestabilan. Dalam metode continued fraction, kestabilan hanya terjadi jika semua nilai H positif tanpa ada perubahan tanda. Ya, begitulah untuk continued fraction serta 14 dari 4.2 sampai 5.15 penjelasan listing dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kritik dan saran saya terima. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.